السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ngobrol perkara ilmu pada edisi kali ini kembali hadir tentunya bersama saya Andi Rezaldi dan Ustadz Haris. Ngopi yuk. Ya, sebelum kita melanjutkan ngopi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat umur, nikmat segala-galanya dan bisa menghadirkan kita pada pagi hari ini. Dan tentunya kita harus memanjatkan sholawat dan salam terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu sebelumnya? Alhamdulillah baik. Pak Ustadz baik? Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sehat Mas Andi? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz dan ibu-ibu nih, kita dalam ngopi pada edisi kali ini kita akan membahas soal doa yang tidak terkabul. Ini nanti bisa dijelaskan oleh Pak Ustadz kira-kira kenapa itu doa tidak terkabul gitu. Apakah kurang khusyuk doanya apa gimana? Nah silakan Pak Ustadz langsung aja nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV, Mas Andi dan semuanya, semoga kita selalu sehat afiat, panjang umur, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keseharian kita, dalam menjalani berbagai rangkaian perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, ada doa di antaranya. Karena dalam sabda Rasulullah, ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Dalam setiap kegiatan keseharian kita enggak lepas dari ajaran untuk berdoa. Mulai dari bangun tidur. Bangun tidur kita sudah diperintahkan untuk doa. Ketika bangun masuk ke kamar mandi, doa. Kalau enggak kebelet ya. Kalau kebelet ya lupa, langsung loncat aja. Selesai kamar mandi, doa. Mau ke sarapan, mau kemana-mana, doa. Dan ada doa-doa tertentu kita yang kita mohonkan kepada Allah untuk kemaslahatan kebaikan keseharian kita. Cuma kadang ada kita yang masih merasa doa itu belum diijabah oleh Allah. Kira-kira ibu doanya udah semuanya terkabul apa belum? Doa minta punya rumah mewah, ketemunya malah rumahnya mepet sawah. Doa minta supaya anaknya pinter-pinter, tapi ternyata nggak terkabul. Saya yakin dulu waktu masih pada jomblo nih, ngebayangin punya suami yang gede, tinggi, putih, ganteng, banyak duit.
ngebayanginnya, tapi ternyata dapatnya gimana? Alhamdulillah. Banyak doa kita yang kadang menurut kita belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang ada doa itu yang tidak dikabul oleh Allah. Kenapa itu? Nah, tadi kan pertanyaannya Mas Andi gitu ya. Kenapa kok ada doa yang tidak diijabah oleh Allah? Dalam tulisan banyak di antara dalam kitab-kitab klasik itu di antara menyebutkan ada satu riwayat, satu kisah seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Satu hari beliau ini didatangi oleh sekelompok orang yang bertanya begini, Tuan Syekh, Tuan Guru, dalam Quran itu ada ayat ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka pasti akan aku ijabah. Tapi kenapa doa kami udah bertahun-tahun kok kayaknya sampai sekarang belum diijabah? Ini kenapa? Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham menjawab, matat qulubukum kaifa yustajabud du'a min qalbin mayyitin. Kata Syekh Ibrahim bin Adham menjawab begini, bahwa hati yang mati sementara jasad kita masih hidup, dari hati yang mati inilah doa itu tidak diijabah oleh Allah. Atau dalam hadis disampaikan, innallaha la yaqbalud du'a min qalbin ghafilin. Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang mati. Ternyata penyebab doa tidak dijabah oleh Allah itu karena hatinya mati. Lah terus hati kita ini kok bisa jadi mati padahal orangnya masih hidup, masih ngabisin beras, masih ngabisin lauk pauk, ngabisin snack, apalagi kalau pengajian pada bawa tas gede-gede buat bungkus. Lah kenapa itu? Kenapa? Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham menjawab, orang yang hatinya mati itu disebabkan yang pertama, araftumullaha wa lam tu'tauhu haqqahu. Kita tahu Allah tapi kita tidak menunaikan hak-haknya Allah. Alias kita tahu la ilaha illallah, kita tahu asyhadu an la ilaha illallah, tapi dipanggil oleh Allah enggak segera datang. Kita dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, zuhur jam 12. Kita datang jam berapa? Dipanggil lagi oleh Allah, hayya 'alas shalah, asar jam 3. Kita datang jam berapa? 5:30. Syukur kalau ngaku. Logikanya begini, Bu. Kita punya anak, asal kita suruh dia bilang, entar nak, bentar tanggung lagi seru nih. Main apa ini? Entar mak. Giliran anak itu minta, jawaban kita apa? Bu, kalau anak kita suruh, dia selalu entar. Giliran anak itu minta, kita ganti bilang apa? Giliran disuruh aja entar, mintinya cepet. Allah pun begitu. Kita itu kalau dipanggil oleh Allah entar, giliran minta pengennya cepet. Ya Allah, jadikan aku kaya. Pengennya cepet. Padahal giliran dipanggil lama. Lah ini diantara salah satu penyebabnya. Sering kita berdoa kepada Allah tapi kita dipanggil oleh Allah tidak segera datang. Itu salah satunya. Yang kedua, akaltum nikmatallahi walam tashkuruha. Kita sering menikmati nikmat-nikmat Allah tapi kita jarang syukur. Wallahu a'lam bishawab. Monggo dilanjut. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga tadi cukup jelas ya. Tapi nanti kita akan lebih perdalam lagi di segmen 2. Namun usai jeda kita akan lebih membahas lebih dalam terkait mengapa doa tidak terkabul. Tetap di Sinpo TV.
Terima kasih Anda masih di program Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Tadi ibu-ibu protes pemirsa sebelum iklan katanya nggak ada ngopi yuk. Maklum MC-nya baru kali ya. Nah, di segmen ini kita akan membahas lebih mendalam lagi terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang doa yang tidak terkabul. Kira-kira ada ibu-ibu tidak yang mau bertanya nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiani dari Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah dosa kita menjadi penyebab ditolaknya doa? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu? Ada. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarma Pasaribu dari Villa Mahkota Indah. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah semua doa dan keinginan kita ada jaminan terkabul? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Ustadz, nih ada dua emak-emak nih yang bertanya nih. Udah bertanya nih, apa Mama Soleha iya atau diomelin kan? Nah Pak Ustadz, ini apakah dosa menjadi penyebab dari doa yang tidak terkabul? Kemudian tadi ada yang juga nanya, apakah semua dosa maksud saya doa kita ini ada jaminan gak sih untuk terkabul? Silakan penjelasannya Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan emak-emak yang soleha. Soleha iya. Di sini, Amin. di sini, nggak tahu di sono. Semoga seterusnya soleha. Baik, pertanyaan yang pertama, apakah dosa-dosa kita menjadi penyebab doa kita tidak diijabah oleh Allah? Ada satu riwayat hadis yang cukup panjang. Satu hari ada seseorang yang berpakaian kalau bahasanya compang-camping ya. Compang-camping itu apa ya? Wis enggak keren lah pokoknya. Doanya ya Rabbana, Allahumma, Allahumma, panjang banget. Lah kemudian ini info nyampe ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, itu ada orang yang doa pagi sore siang malam doa mulut sampai tadi pakaiannya nggak keurus, mungkin mulutnya sampai kalau orang Jawa bilang meniren. Allahumma, 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 Rabbana. Apalagi mak-mak kalau yang doanya panjang, pertama kan semangat begini, amin, 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 lama-lama, amin, amin, amin. Lama-lama tangannya bikin amin, amin. Kok masih Allahumma nya? Lah terus Rasulullah menjawab, doa orang itu tidak diijabah oleh Allah. Kenapa ya Rasul? Iya memang doa Allahummanya fasih, panjang banget. Yang amin-amin aja yang pertama sampai begini, lemes. Yang aminnya dari semangat sampai amin, amin. Kenapa ya Rasul? Iya doanya rajin, tapi makan barang haram juga rajin. Pakaian yang dipakai pakaian yang haram, minuman yang diminum minuman yang haram. Maka dari yang haram yang ia nikmati, dari makanannya, minumannya, pakaiannya, atau mungkin bisa jadi tempat tinggalnya, kalau itu dari barang yang haram, ya jangan harap doa itu diterima oleh Allah. Lah itu nyatanya banyak orang ahli maksiat malah rumahnya bagus-bagus, duitnya banyak-banyak. Nah itu ya. Yang rajin ibadah malah rumahnya RSS banyak banget. Rumah sangat sempit sekali, sampai selonjor saja susah. Lah itu gimana? Itu bukan diijabahnya doa, tapi itu adalah istidraj. Istidraj itu orang yang kurang ajarnya berlebihan justru akan dikasih berlebihan juga oleh Allah. Fir'aun itu kurang apa? Kurang ajarnya. Sampai ngaku jadi tandingannya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Itu pengakuan Fir'aun. Tetapi dalam kekurang ajarannya yang luar biasa itu, Fir'aun seorang penguasa, orang kaya raya tentunya, semua keinginannya
tercapai, tapi itu bukan dikabulkannya doa, tapi itu adalah istidraj. Jadi dosa kita itu menjadi penyebab doa kita tidak diijabah oleh Allah. Kemudian yang kedua, apakah doa dan keinginan kita itu ada jaminan diijabah oleh Allah? Kalau ayat yang dibaca oleh qori kita tadi, untuk unguni astajib lakum, berdoalah maka akan aku ijabah. Kalau ngelihat dari ayat ini ada jaminan bahwa doa kita diijabah oleh Allah. Tetapi catatannya, kapan diijabah itu Allah yang maha tahu. Allah nggak bisa didikte, cepetan ya Allah udah butuh ini buat angsuran bulan depan, ya Allah cepetan kek buat bayar semesteran anak, nggak bisa. Allah akan menjamin permintaan kita diijabah oleh Allah, tetapi Allah maha tahu kapan waktu yang tepat doa kita itu diijabah. Bisa jadi kalau doa kita diijabah sekarang, oleng kita biasa megang uang ratusan, megang ember. Nah, biasa megang ratusan ribu lah, paling gede jutaan lah. Kok tiba-tiba doanya dikabul, ya Allah, wa in kana fis samai wa inzilhu, kalau rezekiku masih di langit turunin, blok, sekoper. Pusing, mau dibawa berat, ditinggal takut diambil orang, malah pusing, nggak bisa tidur. Makanya kalau biasa megang ratusan ribu, ya udahlah, memang jatahnya ratusan ribu, nggak usah minta yang aneh-aneh. Doa kita pasti dijawab oleh Allah, tapi kapan waktunya Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu momen yang paling tepat doa itu diijabah oleh Allah. Kita nggak bisa mendikte. Memang kita minta wa in kana fis samai fa anzilhu, kalau di langit turunin. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau di dalam bumi keluarin. Wa in kana ba'idan, kalau jauh fa qarribhu, deketin. Wa in kana qalilan, kalau dikit fa kasiru, banyakin. Sampai wa in kana haraman, kalau haram, ya Allah, Allah dipaksa. Ya Allah, wallahu a'lam. Bisa, monggo Mas Andi lanjut. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya tadi, cukup padat sekali penjelasannya. Semoga ibu-ibu yang menanyakan ini sudah terjawab oleh Pak Ustadz. Tapi yang perlu saya tambahkan lagi nih Pak Ustadz, kalau tidak salah, daripada kita berharap memikirkan doa yang tidak terkabul, tapi yang paling penting kita harus bersyukur atas nikmat dari Allah yang sudah diberikan kepada kita. Dan ini semakin seru sekali pembahasan terkait dengan doa yang tidak terkabul. Tapi kita harus jeda dulu pemirsa, tetap di Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Terima kasih pemirsa, pada pagi hari ini Anda masih bersama kita di program Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Nah, para ibu-ibu dan juga pemirsa, tadi setelah kita mendengarkan penjelasan dari Pak Ustadz dari segmen pertama sampai dengan segmen terakhir, ini silakan Pak Ustadz memberikan kesimpulan dari penjelasan Pak Ustadz dari segmen pertama, kemudian dari tadi yang menjelaskan terkait dengan pertanyaan ibu-ibu, silakan disampaikan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, tadi di segmen awal saya mengatakan bahwa doa yang ditolak itu diantaranya doa dari hati yang mati. Penyebab dari hati mati itu tadi, satu, orang yang mengenal Allah tapi tidak menunaikan hak Allah. Artinya doanya mintanya rewel tapi ibadahnya males. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara penyebab hati itu menjadi mati, annal mauta haqqun falam tasta'iddu lahu. Kita tahu bahwa kematian itu pasti, tapi kita nggak pernah mempersiapkan untuk kematian itu. Bahkan kalau kita takziah aja masih sempat-sempatnya, kadang kita nggak inget dengan kematian. Bahwa hari ini kita takziah, bisa jadi besok kita yang ditakziahi. Hari ini kita mendoakan, bisa jadi lusa kita yang didoakan. Kita ngerasa kalau kita ini kayaknya akan hidup selamanya. Dan memang sih, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kita ini kalau ditawari kematian nggak ada yang mau, apalagi yang masih jomblo ya.
Andi mau jangan malaikat, belum nikah. Yang udah nikah jangan malaikat, pengen lihat punya anak. Yang punya anak jangan malaikat, pengen lihat punya cucu. Yang udah punya cucu jangan malaikat, pengen lihat punya cicit. Udah punya cicit jangan malaikat, pengen lihat punya Orang yang lupa mati itu kadang hidupnya nggak terkontrol. Ia akan merasa hidup terus jadi maksiat, ditabrak terus. Kalau diajak tobat masih muda. Ntar kalau udah tuir, lah ya kalau nyampe tuir, kalau matek duluan, wah wes. Kemudian yang selanjutnya menyebabkan hati itu menjadi mati adalah innal jannata haqqun falam ta'malulah. Kita semuanya pengen masuk surga. Pengen ya? Mau berangkat duluan? Nah, kalau berangkat duluan ntar kita nyusul Mas Andi ya. Dengan Pak Ustadz. Semua orang pasti pengen, tetapi orang males atau berat berbuat amalan yang mengarah ke surga. Sama-sama gerakin mulut ini. Untuk baca sholawat sama nyanyi enakan mana? Jangan ada dusta di antara kita. Sama-sama bawa duit, kalau tujuannya untuk infak, bawa 50.000 kegedean atau kekecilan? Nah, kok jujur? Bawa uang 50.000 kalau perlu mampir warung ya. Lah iya tukerin. Tapi bawa uang 500.000 kalau kita mau jalan sama keluarga ke mall, 500.000 kegedean atau kekecilan? Ya Allah, jujur ya ibu-ibu sini, alhamdulillah. Selanjutnya innan narhaq walam tahribu minha. Kita tahu neraka itu pasti ada, tapi nyatanya banyakan kita kalau diajak ke surga sama ke neraka lebih banyak milih yang ke lah kok ngaku loh. Lah iya, kalau kata Roma Irama ya, ke surga itu murah tapi banyak yang ogah. Ke neraka itu mahal tapi banyak yang maksa. Sama-sama minum air nih, kalau yang ke arah surga murah, paling segelas 500 rupiah apa 1.000 ya. Yang ke arah ke neraka segelas begini berapa Mas Andi? Nggak tahu. Nah. Allah, inilah dari hal-hal seperti itulah yang ternyata menghambat doa kita diijabah oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Mas Andi. Ya alhamdulillah tadi kita sama-sama sudah mendengarkan tadi penjelasan kesimpulan dari Pak Ustadz Haris. Semoga ilmu yang disampaikan Pak Ustadz pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi para pemirsa Simpo TV di rumah dan tentunya dengan ibu-ibu cantik majelis yang hadir pada pagi hari ini. Amin. Dan untuk itu pemirsa, di penghujung acara ini saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini. Saya Andi Rezaldi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa jami' a'malina wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salat